Nah, oke ya. Sip. Oke, sip. Terima kasih ya sudah ngasih reminder, pengingat. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah masuk pekan keberapa ya kalian jadi siswa SMA? Ada yang masih ingat udah pekan keberapa nih ya? Ada lah ya, pekan kesegitu lah ya, kira-kira ya. Nah, jadi berarti sudah beberapa kegiatan teman-teman lalui, beberapa drama juga sudah dilalui ya. Dan saya yakin teman-teman masih bergerak lurus pada cita-cita awal kenapa masuk Alsen. Salah satunya mungkin ingin bertemu dengan orang-orang yang baik ya, karena berkumpul dengan orang-orang baik itu salah satu obat hati. Oke teman-teman, materi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang eksponen, masih tentang eksponen, cuma dengan subah persamaan eksponen. Nah, malam-malam waktu itu malam apa kita sudah diskusi lebih awal ya, karena mungkin teman-teman udah pengen belajar, akhirnya kita sudah belajar, tapi akan kita ulas dari awal. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, jangan lemah dan jangan sedih saah yang disampaikan oleh tim kerohanian untuk hari ini ya. Oke, hatur nuhun Bu Santi Wilujeng. Oke, jangan lemah dan jangan sedih katanya ya. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman gitu ya. Jadi ayat ini berbicara tentang sebetulnya kalau kalian mau ngolah diri sendiri bisa. Karena manusia itu derajatnya tinggi gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Coba kita lanjut lagi. Nah, beberapa hari ini, beberapa pekan ini lebih tepatnya, kita sudah berdiskusi banyak hal. Saya pengen tetap budaya di kelas IPA 6 ini tetap berdiskusi, berdebat, bertukar ide, mengoreksi saya jika salah. Karena prinsip belajar itu bersilang kayu dalam tungku katanya. Jadi si tungku itu kalau bersilang maka api itu akan nyala, maka apapun yang akan dimasak akan matang. Teman-teman anggap sekarang lagi masak apa, masak karakter, lagi masak ide, masak gagasan, itu harus bersilang kayu dalam tungku. Teman-teman debat saya jika salah, Pak saya punya cara yang lebih cepat, kasih tahu juga supaya apa yang teman-teman diskusikan itu matang. Ya, ini diambil dari istilah pepatah apa ya, Padang gitu atau Palembang ya. Boleh teman-teman nanti cari ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai ini ada lagu mungkin nostalgia aja. Ini tadinya mau nyari video motivasi, cuman saya nyarinya agak koleksinya di laptop satu lagi. Sekarang kita coba dengar dulu ya. Kedengar suaranya nggak? Oke, ada yang tahu itu lagu, ada yang pernah dengar lagu itu? Atau ada yang pernah ke Dufan, itu lagu Dufan ya? Ada yang pernah ke sana? Atau mungkin kangen gitu? Selain Dufan mungkin tempat-tempat hiburan gitu ya? Saya nyetel lagu ini tuh malam-malam ya, jadi kayak ingat gitu betapa karena pandemi ini kita menunda banyak hal agenda yang kita buat gitu ya. Salah satu teman saya juga kerja di dunia fantasi ini begitu sepi ya.
gitu. Begitu sepi. Terus di mana di kebun binatang juga katanya ya, itu sepi, malah sampai ada donasi apa? Donasi di kebun binatang itu ya, buat ngasih makan binatang-binatang yang tanda petik memang sekarang butuh makan karena memang tidak ada pengunjung. Gitu. Oke. Ada yang mau cerita satu orang mungkin? Apa yang paling kalian kangen sebelum pandemi ini? Saya sih lihat orang-orang lalu lalang dengan keluarganya gitu ya, bertatap muka di kebun binatang. Saya kan sering ke situ ya, nemuin saudara. Ya saudara saya bukan di kebun binatangnya. Ada yang dari kalian kangenin nggak sih? Kalian kalau misalkan akhirnya pandemi ini tanda petik berakhir, apa yang kalian kangenin? Boleh lewat chat ya. Atau boleh lewat open mic juga, satu orang aja. Maaf saya mau sholat dulu. Iya, mangga yang mau sholat dulu silahkan. Kulineran, Pak. Kulineran, oke. Siapa ini? Fauzan ya, ketua kelas. Oke, jalan-jalan kulineran biasanya sendiri? Atau Bareng keluarga. bareng keluarga. Oke. Kalau saya kulinerannya biasanya sendiri ya, ke daerah Caringin sendiri kalau lagi pengen. Oke, kulineran ya. Oke, dari chat ini uang jajan, Pak. Oke. Dikangenin banget ya. Oke, kangen keluar tanpa harus pakai masker. Betul ya, kayak bebas banget gitu ya. Betul, ngumpul bareng teman-teman di sekolah, terus jalan-jalan keluar kota sama keluarga dengan bebas. Betul ya. Kangen jam kosong di kelas, Pak. Oke, benar-benar. Ada acara apa si gurunya rapat atau gurunya ada yang nikahan gitu ya. Nikahan pertama, nikahan kedua, maksudnya nikahan anaknya yang pertama, yang kedua. Jadi apa-apa jam kos gitu ya. Oke. Kangen main bareng temen. Oke, boleh sambil menghayal ya, karena kita mau berimajinasi, dulu teh kayaknya gini. Terus kita tempel, kita doa gitu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu lagi dengan era baru. Ya. Ada waktu 2 menit lagi buat pembukaan. Oke, kangen main bareng-bareng teman-teman. Ngebolang ya, ngebolang istilahnya. Oke. Kalau ngebolang tuh kalian tuh biasanya kemana? Di mall atau di rumah temen? Atau di kafe? Atau di mana? Jalan-jalan, oke. Di rumah temen ya, emang lebih ini ya, lebih enak ya ngacak-ngacak rumah temen itu ya. Sensasinya berbeda. Oke. Nggak tahu Pak, nggak punya, nggak punya temen, masa sih maunya harusnya punya lah ya. Ya minimal temen chatting satu orang kita yang baper gara-gara chat. Ada juga kan, katanya baper gara-gara tulisan. Nah, oke. Boleh teman-teman mengingat ya, merecall, bernostalgia. Oh iya, saya sebelumnya gini, sekarang harus gini. Tapi teman-teman kayaknya harus mastiin setelah pandemi ini katanya yang berhasil melalui ini, manusia ini menjadi manusia unggul karena minimal mereka telah melalui pandemi ini, berarti nanti hasilnya pun hasil-hasil ya unggul gitu ya. Kita sudah membuktikan bahwa manusia itu, umat manusia berhasil melalui berbagai ya tadi masalah. Memang berat sekarang, tapi mudah-mudahan nanti yang tadi kumpul sama teman-teman, uang jajan ya. Nah, ini mudah-mudahan didengar oleh orang tua ya. Rekamannya kasih aja ke orang tua nanti. Kangen jam kos dan main ngacak-ngacak rumah teman. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan lagi dengan era baru. Oke. Mudah-mudahan itu sedikit menjadi pembuka buat KBM hari ini biar nggak terlalu serius. Oke, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang persamaan eksponen. Nah, saya benar-benar kosong nih kalau persamaan eksponen. Jadi saya nggak nyiapin apa-apa supaya kita langsung mencatat saja. Nah, ada yang sudah belajar mungkin di Canvas, tapi saya izinkan menjelaskan terlebih dahulu tentang persamaan eksponen ini. Sejarahnya gini teman-teman ya. Jadi kita sejarahnya sejarah kecil gitu ya. Sejarah kecilnya teman-teman. Oke, sejarah kecilnya saya waktu itu sudah berhasil mencari 2 pangkat 4. 2 pangkat itu 24 itu perkalian 2 sebanyak 4 kali ya 16.
Nah, yang dicari itu ternyata ininya teman. Jadi ini kita nggak tahu nih. 2 pangkat 4 berapa? Baru kita isi 16. Nah, sekarang akan ada proses yang terbalik, teman. Jadi 2 pangkat berapa sama dengan 16. Ini salah satunya. Nah, maka teman-teman sekarang dihadapkan pada masalah mencari nilai yang sesuai supaya ininya terpenuhi sama dengannya. Itu dulu ya. Ide sederhananya gitu dulu. Set. Nah, maka teman-teman bisa nih walaupun tanpa rumus dulu. Kayaknya saya melakukan gini. 2 pangkat gitu. Pangkat berapa? Saya nggak ngerti nih. Terus 16 itu 2 pangkat 4. Maka nggak ada lain dan nggak ada bukan, berarti solusinya adalah si yang ini tuh harus 4. Walaupun ditebak juga bisa sih. 2 pangkat berapa sih pengen hasilnya 16? Ya. Langsung hasilnya 4. Tetapi nanti masalahnya kan nggak segampang itu, teman-teman. Akan lebih sulit. Maka saya akan menemukan kotaknya itu harus diisi oleh 4. Gitu ya. Sederhananya gitu, teman-teman. Jadi ada kasus pertama seperti ini, kasus kedua seperti ini. Nah, ini yang akan kita cari. Jadi nanti ada kondisi di mana pangkatnya yang kita cari sebetulnya. Jadi pangkatnya. Nah, karena diskusinya tentang persamaan, maka kita akan dihadapkan kondisi seperti ini. Ada A katanya, ini kita cari kotak. Sama dengan A lagi. Gitu ya. Mungkin teman-teman sudah belajar. Cuma karena matematik dia berbicara variabel, maka kotaknya itu idealnya diganti dengan fx. Ya, kayaknya teman-teman udah tahu fx itu biasanya nanti ada xx-nya gitu, Pak, gitu ya. Dan ini A pangkat GX. Sederhananya sih gitu dulu aja. Udah, gini aja sederhananya. Nanti kita kembangin ini ya. Oke, gimana cara kembanginnya? Ya ini dikembangin. Nah, ya ini dikembangin. 1 katanya. Nah, ini bentuk 1, bentuk pertama. Dan bentuk yang kedua ya, kita kembangin lagi. Oke. Bentuk yang kedua nanti teman-teman akan melibatkan bentuk kayak gini. Nah, A fx, mungkin nanti di kanvas teman-teman boleh mendebat, Pak kok beda gitu, boleh ya, biar nanti tidak ada perbedaan. Oke, A fx tambah C sama dengan 0. Oke, nah yang ini teman-teman, yang ini, oke, saya sebut gini aja ya. Oke, saya sebut biar teman-teman hafal, ini disebut aja bentuk tunggal. Kenapa tunggal? Karena si A sama si A-nya jadi cuman 1 nantinya gitu. Gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Fauzan kemarin, agak kebingungan di sini, Pak, saya bingung pakai yang mana. Nah, ini disebutnya bentuk kuadrat. Kenapa? Karena di sini nanti ada kuadratnya. Nah, ya. Jadi nanti oh iya sih kayak berarti ini mah agak beda dengan yang kasus yang pertama gitu. Ya, cuma 2 ini bentuknya. Tetapi di mana di kanvas mungkin teman-teman akan menemui gini. Ya, jadi si soal yang ini akan nemuin gini. Oke, anak-anak, kata siapa di kanvasnya, jika teman-teman menemukan AFX sama dengan A 1 gitu ya. 1 gitu. 1 itu sebetulnya nggak usah dianggap berbeda dengan ini karena 1 itu dianggap A pangkat 0. Nah, ini nanti kita kerjain ya. Terus nanti juga ada kayak gini, AFX sama dengan AP saja. Nah, ini juga sebetulnya P ini ya dianggap GX aja. Jadi jangan diambil pusing, Pak, kok ini cuma sedikit, padahal di kanvas itu agak banyak. Nah, sebetulnya teman-teman nggak usah takut, karena sebetulnya ini sama aja ditulis seperti ini. Contohnya gini, teman. Kalau misalkan teman-teman punya soal kayak gini, 2 pangkat 2x min 4, ini kita ambil contoh yang sederhana, sama dengan 1. Maka teman-teman sebetulnya ini tinggal ubah aja, 1 itu 2 pangkat 0. Bisa diterima nggak tuh? Ya, jadi 2 pangkat 0 ya udah, berarti saya akan memastikan bahwa karena tadi pengalaman kita ini kayaknya nggak lain nggak bukan 2x min 4-nya, ini contoh sederhana dulu.
2x min 4-nya harus sama dengan 6. Berarti nanti teman-teman ngerjain dapatlah x-nya sama dengan 2. Oke, gitu dulu. Jadi sama aja. Gx-nya itu sebagai 0. Ya. Dan terakhir, kalau misalkan ada soal kayak gini misalkan. 2 pangkat 5x min 10, biasa seperti biasa santai dulu. Ini 2 pangkat 5 atau ya 2 pangkat 5 dulu lah, kita sampaikan gampangnya dulu. Ya berarti teman-teman tinggal nebak si x-nya berapa. Ya, 5x min 10 dipaksa 5. Jadi harus 5 gitu. Berarti dapatlah nanti x-nya sama dengan 3. Jadi hanya akan 2 bentuk. Bentuk tunggal dan bentuk kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau ini nanti kita misalin. Nah, ini nanti kita misalin ya. Tapi nanti ini akan kita misalkan sebagai P, boleh sebagai S, bebas. Nanti kita misalin dari variabel baru. Sampai sini ada pertanyaan dulu bahwa kita sebetulnya akan mencari. Belum ya? Oke, belum. Karena mungkin masih standar-standar aja. Nah, cuma harus ada pengecualian di diskusi kita. Pengecualiannya apa? Gitu ya. Pengecualian itu exception ya. Oke, gini ya. Gimana sih? Ya ginilah ya. Ini mah bukan example ya. Ya ginilah ya. Kecuali gitu. Nah, kecualinya apa? Teman-teman coba bandingin. Kalau misalkan teman-teman 1 dipangkatin sesuatu dengan 1 dipangkatin sesuatu. Sesuatunya berapa? Ini menjadi nggak asik. Misalkan ini sesuatunya ada 3. Ini sesuatu, diskusinya jadi nggak menarik. Kenapa? Karena 1 dipangkatin sesuatu dengan 1 dipangkatin segini, itu nggak menarik. Maka di sini akan ada pengecualian, gitu ya. A-nya nggak boleh 1. Ya, jadi A-nya nggak boleh 1. Oke. Jadi ini nggak akan ada nanti, oke teman-teman 2 pangkat 2x min 5 sama dengan 1 pangkat 3x min 4. Nggak akan ada soal kayak gini. Ya. Dan satu lagi, ada yang udah tahu mungkin baca di modul apa? Syarat satu lagi, bukan syarat, apa yang kita pengecualian kita nggak masuk itu. A-nya harus lebih besar dari 0. Kan? Betul. A-nya, nah A-nya harus lebih besar dari 0. Kenapa? Ada yang tahu dulu mungkin sebelum lanjut? Karena ini kepake banget nanti ya, si pengecualian ini. Mungkin ada yang punya pengalaman diskusi sama teman-teman yang lain. Kenapa gini? Karena tadi nggak asik kalau A-nya 1. Jadi pangkat berapapun ya 1. Terus ini juga nggak asik kalau dipangkatin A-nya negatif. Coba aja negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 pangkat X plus 5. Ini nggak asik karena ini tuh negatif. Jadi nanti grafiknya tuh acak-acakan. Nanti kalau ada waktu kita coba ya. Jadi kita batasi, betul, terima kasih Andika. A-nya positif, ini kepake banget nanti di soal-soal. Dan A-nya nggak boleh 1. Ya. Nah, kita langsung contoh soal aja teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu? Oh, ada nih. Jadi kalau di soal nggak bakalan ada yang negatif. Nggak bakalan, betul sekali. Nggak bakalan ada yang negatif. Jadi nanti kalau ketemu misalkan, ditemukan kalian dapat A-nya min 2, terus dapat A-nya lagi 4. Berarti ini nggak mungkin dipilih. Biasanya gitu di PG. Makanya ini dibatasin dulu. Kenapa nggak boleh, Pak? Jadi biasanya untuk nge-cancel yang ini nggak boleh. Yang ini yang boleh. Biasanya pas ngerjain tuh ada 2 opsi. Satu opsinya biasanya nggak boleh, tidak memenuhi. Ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ada bentuk tunggal karena nanti diamprok-amprokin cuma 1 kanan kiri dan ada bentuk kuadrat. Kita coba contoh soal lain. Nah, teman-teman, untuk contoh yang gampang, untuk contoh biasanya guru termasuk saya ngasih soal yang gampang kita lihat. Gini aja. Pada kenyataannya di soal itu nggak langsung jadi gini, gitu ya. Karena akan ribet dulu. Contoh soalnya kayak gimana? Kita lihat. Ini soalnya udah saya siapin nih ya. Oke, bentar teman-teman. Buat yang butuh soal-soalnya boleh ngechat saya ya. Karena saya kan nggak tahu teman-teman butuh atau enggak soal-soalnya. Kita coba yang
Mulai dari yang sulit aja, dari yang simple mendekati sederhana. Ya teman-teman lihat gitu ya. Saya nggak sediakan sengaja. Kira-kira ini bakal bentuk tunggal atau bakal bentuk persamaan kuadrat? Tunggal. Tunggal, terima kasih. Nah, langkah pertama yang saya bilang, kita harus bisa istilahnya memulai dari akhir, ya. Start from the end. Maksudnya gimana? Kita tahu nih, ini soal ini akhirnya bakal kayak gimana. Bakal kayak gimana? Betul, tunggal. Kita tulis dulu. Maka nanti soal akhirnya bakal berbentuk 3 pangkat sesuatu sama dengan 3 pangkat sesuatu. Kenapa 3? Ada yang tahu dulu? Karena basis dari yang si A dari tiap ruas itu basisnya 3. Oke, basisnya 3. Dari mana? 9 sama 81 itu basisnya 3. Maka teman-teman mulai ngerjain ini dari akhir bakal kayak gini. Terima kasih Andika dan tadi yang udah ngejawab via open mic juga. Cuman saya tadi nggak ngeh siapa yang bilang. Tapi terikot kok nanti ya. Oke, kita tulis dulu. Maka kalau udah tahu kayak gitu, teman-teman ngerjainnya harus menggunakan basis 3. Oke. Siapa yang mau nyoba mungkin? Ada yang mau nyoba mungkin silahkan. Nanti yang udah nyoba boleh nunjuk orang lain. Atau saya dulu yang nyoba, baru nanti kalian soal nomor 2 ya. Atau gimana? Oke, saya dulu ya. Oke, baru nanti nomor 2 kalian. Nah, ya ini, 9 itu ubah menjadi 3. Sebenarnya 3 tambah 6 boleh. Cuma kita karena konteksnya lagi diskusi eksponen, maka harus dalam bentuk eksponen. 3 pangkat 2. Gitu, jadi jalan berpikirnya gitu kan. 9 boleh aja, 90 bagi 10 kan. Tapi konteksnya lagi diskusi tentang eksponen. Jadi ubah dalam bentuk eksponen. 81 itu 3 pangkat berapa? 4. 4. Oke. Kalau 1/81? Negatif 4 jadinya. Oke, negatif 4 ya. 4 negatif 4. Oke. Kalau udah beres ya berarti KBM-nya nggak lama-lama ya. Oke. Jadi ini 3 pangkat berapa? Salah, Pak. Oke, gimana? 3 pangkat. Oke, 3 pangkat berapa? 4. Min 4. Oke, terima kasih. Rido mau melanjutkan gak, Nak? Yang warna ungu-ungu ini jadi 3 pangkat berapa, Nak? 6. 6x, bagus. Ditambah 4. 4 ya, oke. Sama dengan, ini berapa Rido? 4 pangkat? Min 2x. Oh sorry, ini bukan 4 ya, 3 ya. 3 pangkat min berapa? Min 8. Terima kasih, min 8. Sorry, ini teman-teman boleh komplain ya. Tadi. Oke, min 8x, terus di? Min 20. Oke, terima kasih. Min 20 atau positif 20? Minus. Positif ya. Positif Tambah. ya. Oke, terima kasih Rido. Nah, teman-teman hati-hati dan Rido juga hati-hati. Rata-rata kesalahan itu di sini ya. Di ujian itu. Oke. Terima kasih Rido, mau melanjutkan atau cukup? Cukup ya. Cukup ya, oke. Nah, saya menambahkan, ini didapat dari mana? Tadi Rido ngerjain, ternyata Rido punya sifat 3A pangkat B itu 3 pangkat A dipangkatin lagi B, jadi 3 pangkat A kali B. A kali B. Nah, jadi ingat-ingat terus. Oh, berarti ke-recall terus rumus-rumusnya kan. Dan ini bukan rumus, pengetahuan kalian. Oke, berarti kalau udah kayak gitu seperti biasa, saya langsung diunguin ya, langsung diunguin bahwa ini sama dengan ini. Oke, terima kasih buat tadi Andika, Rido. Berarti udah saya kasih warna ungu karena berarti sudah jadi 6x tambah 4 min 8x tambah 20. Nah, sebetulnya ini bukan dicoret, sekali lagi teman-teman. Bukan dicoret, cuma pandangan kita lagi tertuju ke si pangkatnya aja. Jadi kayak, oke, kita fokusnya ke sini aja udah, simpen di atas gitu ya. Jadi lagi di zoom out gitu ya. Jadi kita hanya fokus ke sini.
Jadi bukan dicoret. Berarti hasilnya dapatlah berapa ini? Ada yang mau bantu? 6x ditambah 8x ya. 20 ditambah 4. Betul nggak? Dikurang, Pak. Dikurang. Oke. Ini hasilnya berapa? 14, 16. Berarti x-nya berapa? 16 per 8/7. Oke, terima kasih. 8/7 itu diapain? Sederhanain. Disederhanain. Terima kasih. Jawabannya A berapa atau B ya berarti ya? Oke, terima kasih ya, Nak ya. Oke, 8/7 ya. Udah nggak ada yang nyebut lagi diperkecil ya. Kalau diperkecil 16/14 ya, itu diperkecil. Ada pertanyaan dulu sebelum ada soal lain dan kalian yang harus kerjain. Ini masih bentuk tunggal. Kalau eksponen ada pertidaksamaannya Pak, ada pekan depan. Ya, pekan depan ada. Saya udah bikin modulnya tadi ya. Saya mana bikin modulnya? Gantian yang pertidaksamaan. Ya, bisa diterima ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang mau ke belakang mangga silahkan. Kita lanjut soal yang lain. Ya. Oke, saya pengen teman-teman coba kerjain soal yang ini. Ya. Oke, mana? Oke, yang ini dulu deh. Yang udah ada jawabannya lagi ya. Oke, bentar. Kita hapus. Oke. Jadi ini saya menghimpun soal-soal UGM, soal-soal UTBK, jadi udah lengkap teman-teman. Nah, ini tadi udah kelihatan jawabannya ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman mau mencoba tetap dulu, kita yang simpel dulu, mulai nanti kita soal-soal yang lebih kompleks. Silakan, boleh lewat chat jawabannya ya. Sekali lagi, keaktifan di Zoom itu poinnya besar. 60% versus 40% UTS UAS. Ini UTS UAS ya. Ini harian. Termasuk Zoom. Jadi teman-teman silakan berkomentar. 2 menit ya, kita coba ya. Oke, siap. 2 menit ya. Oke, ada 5 orang yang sudah jawab. Aza, Reina,
Andika, Kinan. Silahkan teman-teman yang lain. Ada yang mau nyoba dulu mungkin silahkan. Dari Reina mungkin, dari Faza silahkan. Dari Kinan atau dari Andika. Oke. Ada lagi, kita bahas aja ya, sudah 3 menit. Saya minta bantuan Faza boleh? Ya, Pak. Oke, Faza basisnya berapa, Nak? Basisnya 5. Oke, terima kasih. Berarti nanti bakal jadi 5 sesuatu sama dengan 5 sesuatu. Berarti ini tunggal ya, bentuk tunggal ya. Oke, berarti 1, 2, 5 kita tulis dulu ya. Silakan Faza yang menuliskannya. Pangkat-pangkat berapanya, nah, silahkan. Yang ini jadi 5 pangkat 3 pangkat X-4 per 2. Oke, diakarin dulu ya. Oh, mau langsung per 2? Boleh. Ya. Boleh. Tapi boleh akarin dulu, boleh? Oh ya. Oke, per 2 juga boleh. Itu bagus banget ya. Terus ini berapa, Nak? Tetap Itu ya? tetap ya. Oke. Per berapa, Terus Nak? 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Oke, terima kasih. Ini bagus nih ya. Terus apa nih? 5 pangkat 3X. Oke. 5 pangkat 3X min 12 per 2. Oke. Ini nggak usah dibagi-bagiin, biarin aja. Ini 5 pangkat berapa, Nak? 5 pangkat X-5. Oke. Boleh dijelasin pakai sifat yang mana? Kasih sifat yang pembagian. Pembagian ya, 5 pangkat A dibagi 5 pangkat B jadi 5 pangkat A-B. Terima kasih. Oke. Faza berarti sudah sampai selesai ini ya. Ini. Berarti hasilnya berapa, Nak? 3X-12 per 2 sama dengan 3X-5. X-5. Sama dengan per 2 sama dengan X-5. Bukan dicoret, tapi kita lagi nge-zoom out. Fokus kita ke sini ya. Dikali kanan kiri ya, benar nggak sih? Iya, dikali Boleh. Berapa? 2 per 2. Jadi 3X-12. Oke, 3X-12. Terima kasih Rido yang sudah jawab lewat chat. 2X-10. 2X-10. Terima kasih. Hati-hati bukan 2X-5 ya. Sering jadi salah. Hasilnya berapa, Nak? X sama dengan 2. X sama dengan 2. Oke. Dan rata-rata menjawabnya X sama dengan 2. Terakhir tadi Rido juga jawab sama dengan 2. Terima kasih yang sudah jawab lewat chat. Buat teman-teman yang belum menjawab, boleh juga nanti bantu jawab ya. Oke. Sip. Karena ketika kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, siap berangkat ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks. Termasuk kehidupan juga gitu. Masalah yang kompleks itu sebetulnya modifikasi dari masalah-masalah yang sederhana. Oke, terima kasih buat tadi yang sudah nyoba. Masih yang sedang, sudah mulai expand ya soal-soalnya ya. Ini saya dapat titipan soal dari FSC kalau ini. Nah, komplit kan teman-teman? Dari UTBK, dari FSC. Silahkan dicoba dulu. Pak, izin ambil air minum, boleh? Silahkan. 2 menit lagi, dicoba lagi. Terima kasih Faza ya. Faza boleh ngechat temennya yang akan dipilih supaya siap-siap. Misalkan nih Faza tuh mau milih Arik. Berarti ngechat sama Arik, siap-siap ya, saya mau milih kamu. Silahkan. Nanti soalnya Pak aja yang nunjuk. Basisnya udah kelihatan ya.
Oke, pelan-pelan. Yang kalau ada jawabannya silahkan teman-teman ngechat ke saya. Biar saya juga tahu gitu. Oke, terima kasih. Sudah 1 orang. 3/4 atau 5/4. Oh, ada yang jawab 5/4 juga. Bagus. Oke, terima kasih Kinanti, Andika, Paza. Paza siap tunjuk 1 orang ya. Zaki juga terima kasih. 1 menit lagi silakan Paza tunjuk 1 orang. Ramiza dapatnya D, Arif juga dapatnya. Oke, terima kasih. Zaki terima kasih. Oke, ada yang jawab D juga, terima kasih. Oke, silakan Paza tunjuk 1 orang, nak. Kira-kira siapa yang harus mengerjakan soal ini? Dika aja, Pak. Oke, Dika, silakan Dika. Basisnya 2, Pak. Basisnya 2, berarti oke, kita cek 1/2. Oke. Berarti habis ini nanti nunjuk perempuan 1 soal lagi ya. 2/4 X min 1 per 2/7. Oke, silakan Dika. 1/2-nya diubah dulu jadi 2/-1. Oke. Terus dikali 2x ke 1 si pangkatnya. Sama dengan? Nah, di sini tuh jadi 2/4x kurang 1 kurang 7. Oke, Terus jadi dalam kurung gitu dulu ya. pangkat setengah. Oh, pangkat setengah boleh, kayak gini boleh. Bebas kan? Bebas-bebas aja pangkat setengah atau langsung dibagi 2 boleh. Terus? Yang ruas kiri itu jadi 2/-2x kurang 1. Yang kanan tuh jadi 2/4x kurang 8. Tapi kalau misalnya langsung dibagi 2, di 2/2x kurang 4. Oh iya, jadi 2 pangkat berapa tadi? 2/2x dikurang 4. ya. Boleh kalau ini mah enak ya, karena bulat semua nanti akhirnya. Berarti langsung disamakan. Nah, jadi gimana ini? Jadi negatif 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 4. Oke, terus? Dipindah ruas, 2x-nya dipindahin jadi negatif 2x kurang 2x. Jadi negatif 4 tambah 1. Nah, kesalahan hati-hati di sini ya. Jadi kadang jawabannya ada yang A juga, hati-hati. Tapi pas lihat chat sih enggak ya. Oke, hasilnya berapa ini, Nak? Itu tuh jadi negatif 3. Jadi jawabannya tuh x sama dengan 3/4. Oke, X-nya sama dengan 3. Nggak pakai x itu. Nggak pakai X ya. 3/4 ya. Oke, buat teman-teman yang dapat 3/4, boleh apresiasi dirinya sendiri karena Salah. Kayaknya Benar, 10/8 sama dengan 5/4. Maaf ya. Oh, oke. Jadi hasilnya berapa, Nak? 5/4. Oke, 5/4 versi dari Rido. Oke, versi dari Rido. Oke, versi dari Rido. Mana tadi? Oke, hasilnya 5/4 ya. Oke,
Ridho yang mana 5/4? Nah, nggak apa-apa biar nanti kita koreksi. Takutnya bisa jadi Ridho yang benar jawabannya. Ada koreksi nggak nak untuk jawaban yang ini? Oke. Yang ini mungkin ya nak ya. Ridho pas melakukan perjumlahan ke sana, min 4 tambah 1 itu, negatif 4 tambah 1 itu negatif 3 ya. Bukan negatif 5. Betul? Kalaupun misalkan bentar, teman-teman tadi ada yang ngechat juga ya. Kalaupun misalkan ini Pak, saya pengen nulis 2x min 1, ini ada yang nanya juga ngechat ya. Bagus pertanyaannya. Kalaupun kayak gini, kalian kali 2 boleh, berarti min 4x min 2. Ini 4x min 8. Oke. Karena dikali 2 kanan kiri nggak apa-apa. Min 4x min 4x. Lihat ya, min 8 pindahin ke sana nak. Negatif 2 dipindahin ke kanan jadi positif 2 ya. Mohon diperhatikan. Nah, kesalahan yang sering terjadi, 8 tambah 2 dulu jadi 10, baru dikasih negatif. Sebetulnya harusnya negatif 8 ditambah 2 jadi negatif 6. Ya, negatif 8x. Mungkin ada kesalahan di sini bisa jadi. Ya. Oke, ya. Betul. Nah, yang warna oranye saya nggak recommended untuk tadi ininya jadi negatif 10. Bisa diterima ya. Nah, pertanyaan dari Ridho, jawaban dari Ridho itu sama dengan pertanyaan yang lewat chat juga. Pak, ini kenapa bisa dibagi? Ya, sebetulnya memang bisa dibagi ya, nak ya. Jadi ini bagi ini dibagi ini. Karena ada sifat kan, A per C dikurangi B per C. Ini kan karena udah sama penyebutnya, maka saya gabung jadi C A min B. Biasanya kalian melakukan ini dari kiri ke kanan. Sekarang kalian melakukan dari kanan ke kiri, nah. Memecah. Jadi kalau misalkan nanti ada 100x min 200 min 20 Y dibagi 20, ya ini harus dibagi berarti 5x. Ini harus dibagi berarti min 5 min Y. Tidak bisa salah satunya kalau pengurangan. Jadi untuk ini bisa. Untuk soal tadi juga sebetulnya bisa. Nah ini boleh aja. Pak, saya boleh nggak ngebagi ini? Boleh, tapi riskan. Jadi gini, 3x dibagi 2 dikurang 12 dibagi 2, 6. Nah, ini akan agak riskan nantinya. Ya udahlah, selama ininya ganjil, ininya kenapa jangan dulu deh. Gitu ya. Seperti itu. Jadi yang nanya tadi lewat chat terjawab mudah-mudahan kenapa bisa dibagi. Selagi masih bisa dibagi langsung iya Pak. Iya betul. Selagi masih bisa dibagi mending langsung aja. Tapi kalau pengen aman saya sarankan kayak Ridho tadi. Gini aja langsung. Nanti ngopreknya di sini. Ngopreknya di sini tapi ada koreksi di sini ya. 8 plus 2. Itu bukan dijumlahin dulu tapi negatif. Gitu ya. Alhamdulillah ini ada cara berpikir lain bagus supaya teman-teman ternyata pakai ini oke, ini juga oke. Kita lanjut ya. Satu soal lagi yang bentuk tunggal baru kita ke bentuk yang persamaan kuadratnya. Cuman saya mau coba soal yang lebih ribet ya. Kita cari soal yang lebih ribet nih. Oke, bentar ya. Kita cari soal yang lebih ribetnya dulu. Yang mana ya? Oke, ini ada yang ngechat nih. Pak, saya milih. Ya, pasti milih dong. Oke, bentar ya. Oke. Kita coba kerjain nomor 11. Nah, ini sekedar informasi, ini nomor 11 ini juga bakal muncul ya di UTS ya, teman-teman. Ya. Jadi, nanti Andika silahkan siap-siap chat temannya yang mau dipilih. Nanti teman-teman ada 2 ini. Jadi kerjain dulu ini sama dengan berapa. Ya, nanti dapat nih. Yang warna ungu ini basisnya berapa? Boleh bantu? 6. Sedangkan yang warna hijau basisnya itu 4. Nah, jadi silakan teman-teman cobain dulu. Ya. Untuk Andika milih perempuan silakan ya. Karena perempuan belum kebagian.
Nah, silahkan dicoba dulu. Nanti nggak bisa mah kita bantu kok ya. Oke. Ya, sorry. Oke, terima kasih ada yang udah jawab. Bagus ini. Iya, Pak. Oke, siap. Terima kasih ya. Oke. Kan dicoba dulu. Jadi ada 2 kerjaan. Kalian ngerjain ini sama ini nanti digabung. Oke, Andika, siap-siap pilih satu perempuan. Temennya nanti saya bimbing kok. Ya. Silahkan. Oke, silahkan open mic. Milih siapa? Ganesha, Pak. Oke, Ganesha ya. Ganesha sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Ganesha bagaimana perasaannya dipilih oleh Andika? Maksudnya perasaan ngerjain soalnya ya. Siap? Enggak, Pak, bingung. Ya nggak apa-apa, kita bareng-bareng sob. Ini tadi saya udah ngasih bocoran basisnya itu 6 ya. Berarti ini 6 pangkat berapa, Nak? 6 pangkat X min 2 ya. Sama dengan Sama dengan 6 pangkat min 3. min 3. Oke. Kita stuck di sini ya. Bener nggak? Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah biarin aja deh. Lanjut, nah. 4 pangkat berapa ini? 4 pangkat X min Y. Oke. Sama dengan 4 pangkat 4. 4. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ganesha. Jangan dulu close mic. Nah, jadi soal ini tuh teman-teman ada 2 variabel yang aneh gitu. Mana? X dan Y. Saya udah bilang waktu itu ya, ada suatu teorema mengatakan 2 variabel, ya kita kayaknya butuh 2 persamaan deh gitu ya. Dan si soalnya baik hati, benar tuh, ada 1, ada 2. Kira-kira Ganesha, ini abis ini diapain? Di S, P, SP apa? SP, SPL, D, DP. Jadi ternyata ada kaitannya ya Pak ya. Ada, ternyata kepake. Oke ya, terima kasih. Coba Ganesha, kira-kira yang dihilangkan yang X atau yang Y? X. X, diapain? Ditambah apa dikurang? Kurang. Oke, dikurang ya, karena berbeda tanda maka dikurang. Berarti ini jadi berapa? Min 2 dikurang min Y. Jadi, oke, terima kasih. Boleh satu kali lagi. Min 2 dikurang min Y. Jadi apa? Y. Satu Y. Y. Negatif. Oh iya, negatif Y. Negatif Y. Sama dengan ini berapa? Negatif. Min 7. Berarti Y-nya? Y-nya 7. 7. Kalau Y-nya 7, kata si guru SMP, masukin ke salah satunya aja, bebas. Kalau saya sih lebih enak yang ini kayaknya ya.
Maka X min Y sama dengan 4. Oke. X, Y-nya berapa? 7 sama dengan 4. Berarti gimana dong selanjutnya? Sama dengan 3. X-nya sama dengan pi Bukan kata berapa? 12. Pi Berapa sih? 11. Oh iya, deng, 11. 11 ya. Ya nggak apa-apa, tadi kan agak gugup ya dipilih sama Andika kan ngedadak gitu. Oke, jadi hasilnya berapa dong ini? 18. 18 ya. Oke. Nah, Pak, saya kok kebagian pas kayak gini ya nggak masalah kan jadi belajar. Ya. Oke, terima kasih Akila. Cek ya. Pak, ciri-cirinya kapan saya ngerjain make ini? Ya ini kan tunggal, ini tunggal sendiri, ini tunggal sendiri. Cuman kebetulan ada dua variabel yang aneh itu apa ya? Asing gitu ya. Nah, berarti ya kita harus mencari mereka dengan cara pengetahuan yang udah kita tahu sebelumnya, SPLD. Terutama ini nih ya. Oke. Kita coba satu soal lagi yang kayak gini ya. Ganisa siapkan pilih satu laki-laki, boleh chat dulu ke temennya biar nggak kaget gitu ya. Oh, ini kok soal PTS ya? Bukan kayaknya. Silahkan Ganisa siap-siap ya. Siap-siap menunjuk satu orang laki-laki biar semangat yang lainnya juga nyobain gitu. Satu soal silahkan dicoba soalnya kayak gini. Nah ini soal pra PTS ya. Bentar. Maaf lupa ya. Oke, Saya dulu. lupa, maaf. Oke, bentar ya. Saya lagi nyari soalnya dulu. Kita share screen dulu. Nah, ini nanti saya share soal-soalnya karena memang ini soal pra PTS. Oke. Sudah share screen lagi kan? Silahkan dicobain. Berarti nanti dari yang atas dapat sesuatu, dari yang bawah dapat sesuatu. Silahkan. Saya kasih waktu 3 menit deh. Ya. Oke, Ganesha, boleh pilih satu orang. Nggak bisa, nggak masalah kan kita kerjain bareng. Ganesha mau milih siapa? Egi, Pak. Siapa? Egi. Egi hadir. Oke, Egi, coba kita kerjain. Nah, ini basis berapa, nah? Oh, basis 3. Basis 3, oke. Basis 3 ya. Berarti ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. 3. Oke.
Ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Oke, terima kasih. Wah, Egi lancar banget nih. Lanjut. 3 pangkat 3x plus 3 Plus 3. sama dengan 3, 2 tambah y. 2 tambah Y. Bisa digabung nggak 2 tambah Y? Nggak bisa ya. Gimana, Pak? Biarin aja. Jangan sampai 3Y. Oh iya benar. Biarin ya. Oke. Ya, ya. Kita skip dulu. Sekarang ke yang ini. Jadi 2 pangkat berapa ini? Itu tadi saya lagi makan Pak, jadi belum selesai. Oh nggak apa-apa. Coba ini berarti 2 pangkat 4. Pangkat 4x. 4X. Ini 2 pangkat. 2 pangkat 2y. Oke. Sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 3y. 3Y. Terima kasih. Digabung jadi 2 pangkat 4x tambah 2y 4X tambah 2Y sama dengan 2 pangkat 3y. Oke. Oke, yuk kita lanjut. Terima kasih Egi. Ada yang mau melanjutkan setelah Egi? Ini jadi 3X tambah 3 sama dengan tadi tambah Y gitu ya. Maka Itu kayaknya Bapak kelewat nulis atau gimana? Soalnya kan di 2 itunya 2 pangkat 4x kali 2 pangkat 2y. Tapi sesudahnya Bapak nulisnya 2 pangkat 4 tambah 2y. Oke, terima kasih. Nah, berarti ada yang mengoreksi ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, gitu ya. Jadi mengoreksi dan memang teliti tadi. Oke, ada yang jawab C. Terima kasih. Saya boleh minta bantuan dari Akila ya. Tadi Egi kenapa stop di sini karena tadi segini udah berat ya kerjaannya. Berarti Akila mau nyoba, nah silahkan. Andika tadi terima kasih ya. Boleh. Silahkan, nah. Gimana nih? Ini diapain dulu nih? Jadi Dirapiin dulu boleh nggak nih? iya, 3X min min Y sama dengan 2 min 3 2 min 3. Oke, boleh langsung berapa? min 1. Min 1. Oke. Ini berapa, nak? 4X sama dengan Y. Y. Oke. Boleh juga tulisannya 4 min Y sama dengan 0. Boleh langsung 4X sama dengan Y. Nanti Y-nya dimasukin ke sini. Akila pakai yang mana? Pakai yang ini? Kalau aku sih pakai yang itu dulu, tapi nanti dirubah jadi yang 4X min Y sama dengan 0. Oh, oke. Berarti gimana? Terus disatuin jadi apa, nak? Yang apa sih yang dikurangin itu aku lupa namanya. Harus PLDV ya. 3. Eliminasi. Ya, 3X min Y sama dengan min 1. X min Y sama. Oh, oke. 4X min Y sama dengan 0 gitu ya? Iya. Diapain, nak? Dikurang. Dikurang, oke. Terus hasilnya berapa ini? X sama dengan tunggu. Oke. X atau min X? Oke, Irham Rido, terima kasih, nak. Oh iya, min X Min X. sama min 1. min 1. Berarti X-nya? 1. 1, oke. X-nya 1 berarti antara A dan E. Rido jawabannya E. Akila jawabannya apa? A. Oke, kita lihat. A atau E? Mau dimasukin ke sini boleh, ke sini boleh. Ke sini kayaknya lebih enak. Betul? Iya, Pak. Jadi 4 kali berapa? 4 kali 1. 1 sama dengan Y. Ya. Oke, berarti Y-nya sama dengan 4 ya. Oke. Mana pasangan terurutnya? Jika pasangan terurutnya X sama Y harus berdampingan, maka 1 sama 4. Ya, terima kasih Rido. Terima kasih Akila juga. Ya. Nah, jadi teman-teman kadang bingung memang, Pak, ini mau pakai yang mana, pakai yang mana. Ini enggak pakai yang mana-mana, semua pakai yang tunggal. Kiri
kanan, cuman ada 2 tunggalnya. Dan kita harus mengkombinasikan. Bisa diterima ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke, kalau bisa diterima baru kita masuk yang kuadrat. Nah, nanti sisanya teman-teman secara mandiri memang ketelitian memilih derajat yang ini ya, punten, yang ini dikurang dulu baru diakarin, ketepatan memilih itu. Selebihnya soalnya sama gini-gini aja. Ada pertanyaan dulu silahkan. Oke, maaf Pak, tadi kurang teliti, nggak masalah ya. Belajar itu boleh salah, yang nggak boleh itu berbohong. Ya, salah nanti benar-benar pas PTS baru yakin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut nih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Masih nge-record nggak ya? Oke, masih. Kita lanjut ya. Oke, nah sekarang soalnya kita akan berangkat ke soal-soal yang berbentuk kuadrat. Ya, ciri-cirinya gimana? Kita lihat. Ciri-cirinya dia nggak lagi sesuatu pangkat sesuatu sama dengan sesuatu pangkat sesuatu. Dan nggak gitu lagi. Tapi ada hubungan kuadrat di antara eksponennya. Gimana contohnya Pak? Kita contoh ya. Contohnya gini. Saya punya soal 2 pangkat X dikuadratin. Nah ini versi terang benderangnya kelihatan banget. Gitu ya. Oke. Oke. Padahal saya lagi mikir ini ceritanya. Oke. Oke, ini min 6 dikali 2 pangkat X. Ya, ini yang simpel dulu. Oke. Ditambah 8 sama dengan 0. Pak, mana buktinya punya hubungan kuadrat? Kalau soal kayak gini udah jelas. Ada kuadrat, ini ada 1, terus di sini ada kayak yang bisa kita misalkan. Ya, maka kita akan memisalkannya. Ini sebagai P. Ya. Jadi P-nya sama dengan 2 pangkat X. Maka yang saya bilang, menyederhanakan masalah orang matematik itu. Bukan menyelesaikan doang. Kita tulis jadi apa ini, teman-teman? P kuadrat kurang kuadrat 6P kurang 6P tambah 8. tambah 8 sama dengan 0. Ya. Difaktorin jadi P. Silakan. Negatif 2 sama P negatif 4. Negatif 4. Negatif 2 gitu ya. Silakan teman-teman kalau masih belum paham ini dari mana boleh bertanya. Tapi ini prasyarat basic math. Gitu. Oke, ada yang mau nanya dulu kenapa? Akila? Enggak? Oke, Akila nggak bertanya ya. Oke, mic-nya nggak terdengar, nak. Oke, kalau mau ada pertanyaan boleh lewat chat ya. Oke, betul. Ini kayak pemisalan nilai mutlak yang kemarin ya. Pokoknya kalau kalian lihat bentuk-bentuk gini, ini pasti diubah ke persamaan kuadrat. Makanya SMP itu penting sekali sebetulnya persamaan kuadrat. Oke, Akila mic-nya terbuka, tapi saya nggak mendengar suaranya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan silahkan bertanya, tapi saya belum dengar ya. Oh oke, agak error. Kalau ada pertanyaan silahkan lewat. Apa hanya ada satu cara penyelesaian atau ada cara lain? Ini penyelesaian bentuk sampai saat ini pemisalan ini satu-satunya cara. Walaupun cara nebak juga boleh, kan ada pilihan ganda tuh ABC, masukin aja mana yang hasilnya 0 itu jawabannya. Gitu ya. Tapi kalau cara formal ini satu-satunya cara tersingkat gitu nah. Ya. Betul ya, kita lanjut dulu kalau nggak ada pertanyaan. Bagus pertanyaannya tadi. Ini untuk saat ini cara yang masih tercepat. Nanti kita cari lagi mungkin cara tercepatnya ya. Oke, nanti saya kasih trik-triknya di tambahan biasanya. Oke, berarti dapatlah P-nya sama dengan 2. Atau P-nya sama dengan 4. Oke, tadi yang nanya, Pak ini apakah cara tercepat? Kenapa? Ini apa panjang menurut tadi yang nanya Arik atau siapa tadi? Segini terlalu panjang nggak, Nak?
Enggak ya? Pak, tadi kalau nggak salah yang nanya bukan masalah cepet atau panjangnya cara nyelesain, tapi dia tuh kalau nggak salah nanya itu ini penyelesaiannya bakal ada 2 atau bakal ada 1. Kalau nggak salah yang nanya gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih ya. Penyelesaiannya bakal ada 2 ya. Terima kasih ya. Nah, ini pengetahuan zaman SMP dibilang katanya jika derajatnya 3 gitu ya, misalkan nanti teman-teman ada kayak gini gitu ya, maka penyelesaiannya dia akan ada 3. Terlepas nanti bilangan real atau bukan bilangan real. Termasuk jika teman-teman ngerjain kayak gini. X kuadrat min 9X, ini saya bohongan dulu nih ya ceritanya. Bilangannya bebas. Ini pasti X-nya ada 2 penyelesaian. Tapi nanti biasanya ada bilangan real atau enggak gitu ya. Tapi ada 2 penyelesaiannya. Kenapa? Kuadrat. Kalau X min 2X, min 2, berapa? Cuman 1 karena derajatnya 1. Jadi dilihat dari derajatnya. Ini derajat 1, ini derajat 2, ini derajat 3. Karena ini diskusi derajatnya 2, maka solusinya akan ada 2. Gitu ya. Oke, gimana solusinya? Kita lihat dulu nih. P-nya sama dengan 2. Ya, mudah-mudahan terjawab yang tadi. Kalau enggak, boleh dipertegas pertanyaannya. P-nya kita balikin lagi jadi 2 pangkat X sama dengan 2. 2 itu biar kelihatan ya 2 pangkat 1. Maka X untuk yang ini 1. Ya. Oke. Ini lebih baik hati dibanding persamaan atau nilai mutlak ya. Nilai mutlak kita ngerjain lagi di sini agak panjang. P yang satunya lagi 2 pangkat X sama dengan 4. 4 itu saya tulis 2 pangkat 2. Maka X yang terpilihnya itu 2. Karena ada X-nya 2, kita kasih variabel penamaan. Ininya 1, ininya 2. Bebas, selama tidak ada keterangan ya tulis 1, 2. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Gitu. Coba ada pertanyaan dulu untuk soal ini. Jadi akan ada 2 solusi ya. Pak, harus positif, Pak. Apa? Harus positif. Itu nomor yang 2 sama 4. Iya, betul. Ini jawabannya kenapa jawabnya positif 2? Bisa ya? Ya, harus positif itu, Pak. Ya, harus positif, betul. Nanti akan ada kondisi soal kayak gini, tapi nanti pas Fauzan ngerjain dapatlah kayak gini misalkan. P-nya 8, berarti nanti 2 pangkat X sama dengan berapa? 2 pangkat 3. Ini maktorinnya ceritanya ngerjain singkat cerita gini lah. Terus dapat lagi P-nya sama dengan berapa ini? Negatif 4. Ini berarti 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Ini nggak mungkin ada jawabannya ini. Karena nggak boleh nih. Berarti ini nggak usah dikerjain. Maka solusinya untuk ini cuma 1. Bisa diterima ya? Gitu. Tapi bukan berarti harus positif. Si P-nya mah tergantung soalnya. Kalau ini kan negatif juga boleh. Tapi apa bisa dilanjut atau enggak nanti pasti. Tapi yang negatif ini nggak bisa lanjut. Kalau P-nya mah negatif boleh. Karena pas maktorin kan kita dapat min 4. Gitu ya. Bisa diterima nggak? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Kita lanjut contoh soal satu lagi, boleh? Bisa diterima? Kita ambil satu contoh Bisa, lagi. Pak. Oke, kita satu contoh lagi ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Coba misalkan saya punya soal kayak gini. 9X. Kita lihat dulu nih. Negatif. Berapa maunya? Oke. Oke, 12. Plus 27. Mana? Ada kuadratnya nggak? Nggak ada ya? Berarti saya tadi bohong dong. Ada kuadratnya nggak katanya? Kalau diubah dulu mah bakal ada, Pak. Bakal ada. Terima kasih Andika. Saya udah dari zaman tambahan gitu mewanti-wanti. Tulisan kayak gini teh sama aja dengan 3X pangkat 2.
2. 2. Betul ya? Oke. Berarti ini bisa kita misalkan karena punya hubungan kuadrat di antara mereka. Nih ya, yang warna ungu ini saya pakai, oh punya hubungan kayak gini. Maka kita misalin. Ya. P-nya ya, P-nya saya misalkan berapa berarti? 3 pangkat X. 3 pangkat X. Terima kasih. Maka langsung otomatis oke Pak. Berarti 9X itu P kuadrat. Tapi kalau teman-teman senang nulis ya udah ini kuadratin aja. P kuadrat sama dengan 3 pangkat X dikuadratin. Sama dengan 9X. Boleh, itu lebih lengkap lagi. P kuadrat min 12. P tambah 27 sama dengan 0. Silahkan satu orang faktorin. Kira-kira berapa dengan berapa? Ini P kurang 9 sama P kurang 3 bukan sih? Oke. Berapa? P kurang 9 sama P kurang 3. P kurang 9 sama P kurang 3. Dapat ya? Atau boleh juga biasanya kalau guru-guru yang detail banget, si yang kecilnya itu disimpan di sebelah kiri. Tapi ini bukan masalah sih. Hanya kerapihan menulis. Dapatlah di sini P-nya berapa? Sama 3. dengan 3. Atau itu boleh gini. P-nya sama dengan 9. Oke, kira-kira X-nya berapa dan berapa? Jadi ini 3 pangkat berapa? Kita balikin lagi ke yang warna oranye. Jadi 3 pangkat X. Sama dengan 3 pangkat 1. Ya enggak sih? Oke. Ya dipaksa aja 3 itu jadi 3 pangkat 1. Biar ada hubungan. Oh iya. Gitu ya. Terus kalau ini X, 9 itu 3 pangkat berapa? 2. 2 ya. Oke, terima kasih. Jadi 3. Berarti X yang dipilihnya itu bukan 3 dan 9, tapi 1 atau 2. Ini kasih aja lah tambahan ya, keterangan ini 1, 2. 1, 2. Karena ada 2 variabel sama. Maka supaya kelihatan berbeda ya kita kasih tambahan keterangan. Ya berarti solusinya adalah 1 dan 2. Bisa diterima teman-teman? Kita ambil 2 soal contoh, baru habis ini kita sudahi kegiatan hari ini. Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Takutnya saya kecepatan gitu ya. Lanjut. Jadi ini tuh intinya gimana? Intinya ini kita mencari X dan X yang memenuhi ini. Ya. Gitu Azam. Jadi yang memenuhi yang ini. Solusinya. Jadi kalau misalkan Azam masukin 1 ke sana, masukin 1 ke sana, hasilnya 0 kan? Ya. Jadi inti dari diskusi kita tadi kan sebetulnya mencari X-nya. Betul ya? Maka ya kita lihat coba ya inti dari diskusi kita. Kita mencari X ya. Lihat stop di X tuh ya. Terus ini juga stop di X. Maka kalau misalkan bertanya Azam tadi, intinya kita ngapain? Ya kita nyari apa? Nyari X. Dengan cara yang ini, pemisalan ini. Maka X-nya mana yang tersolusi yang ini? Coba terjawab nggak? Anggap saja iya. Terjawab? Anggap saja iya. Kenapa? Anggap saja iya. Oke, kita anggap saja iya ya. Dibuat dulu model persamaan kuadrat. Betul, jadi ini ada model persamaan kuadratnya ini. Gitu ya. Oke. Model persamaan kuadratnya ini. Bisa diterima ya? Oke. Jadi
kita sebetulnya idealnya sebetulnya memang kita nggak harus memisahkan ini, cuman biar tulisannya apa namanya, biar tulisannya lebih ringkas, jadi kita memisahkan ini P kuadrat, ini sebagai P ya kita faktorin, kita balikan lagi ke sini. Ya, nah seperti contoh yang ini nih, kan P2 itu berarti 3 pangkat X2. Dari mana kan pemisahan kita 3 pangkat X. Ini sama dengan 9. Kan supaya sesuai dengan diskusi kita yang pertama, kan biar basisnya sama katanya, kita bisa menyamakan mencari ini ketika basisnya sama. Maka kita paksa, jadi 3 pangkat X2 itu sama dengan 9 itu ya 3 pangkat 2. Maka dapatlah si X2-nya sama dengan 2. Bisa diterima sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Belum? Kalau belum ada satu soal yang coba kita diskusikan lagi ya. Oke. Tadi Azam sudah anggap saja iya, berarti sudah dianggap bisa ya. Kita lanjut coba kerjain soal yang bentar. Yang ini ya. Silahkan. Coba pelan-pelan. Silakan pelan-pelan dulu. 1 menit lagi baru kita bahas. Oke, sudah 3 orang yang jawab. Oke. 4 orang. Oke. Yang terakhir ngejawab itu Raihan. Raihan boleh raise hand, boleh open mic lah. Ya Pak, halo. Oke. Raihan gimana memisalkan apa ini? Itu Pak 3X Pak. 3X. Jadi, Oke. Tambah berapa ini? 15. tambah 9.
Langsung 9 ya, itu sengaja membuat terpecah ya. Berarti P-nya berapa, Nak? P-nya itu apanya langsung Pak ini? 3 pangkat X. Nah, jadi P berapa ini? P pangkat 2. P pangkat 2 min Terus min 10P 10P ditambah 9. Oke, terima kasih. Oke, kan ini jadi lebih pemodelannya lebih ke persamaan kuadrat kan. Jadi tinggal P. Nggak ada dulu 3 pangkat X gitu. Tujuannya kan sebetulnya gitu. Terus difaktorin jadi berapa dengan berapa? Jadi min 9 sama 1. Oke, P min 1, P min 9. P yang ini berapa, Nak? Jadi 1. Oke. P yang ini berapa? 9 ya? Iya. Oke, berarti si P-nya balikin lagi jadi 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1. Cuman 1 itu dipandang sebagai 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 kan biar kita bisa ngelihat gitu si X-nya. Berarti X-nya berapa? X-nya 0. Oke. Yang ini yang satunya lagi 3 pangkat X. Itu jadi 3 kuadrat, Pak. 3 kuadrat. Berarti X-nya? 2. Dijumlahinnya berapa berarti? 2 tambah 0 jadi 2. 2 tambah 0. Bebas yang jadi X1-nya mana, karena tidak ada aturan, ya maka kita tulis aja. Kecuali ada keterangan lanjut ya. Nah, ya udah berarti 2. Terima kasih. Mantap nih ya. Oke. Coba sampai sini bisa diterima? Jadi jika persamaan ini dipenuhi oleh ini, katanya, dengan ini, kita nggak tahu ininya apa. Ya kita dipaksa nyari. Oh, dipenuhi itu gimana? Coba aja masukin. Ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah berarti satu soal lagi, habis itu kita sudahi KBM hari. Silakan kalau ada yang kendala, kira-kira di mana untuk soal kayak ini kendalanya. Silakan. Untuk soal ini ada kendala kan? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut satu soal lagi. Soal yang kayak gini. Karena belum ada yang ngechat, berarti masih aman. Oke, ini apa nih kendalanya? Nah, kalau yang P sama dengan 1 diganti jadi P sama dengan 2 gimana? Oke, bentar. Tadi ngechatnya apa ini? Boleh diperjelas pertanyaannya nih. Pak, kalau yang P sama dengan 1 diganti P sama dengan 2 gimana? Yang mana, Nak? Di sini nggak ada ya, yang P sama dengan 1 diganti jadi P sama dengan 2. Takutnya nih ada salah baca mungkin. Ya, P sama dengan 1 itu 3 pangkat X sama dengan ini ya. Oh, misal P sama dengan 1 diganti jadi P sama dengan 2. Oke, boleh aja ya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Pak, boleh nggak sih kalau misalkan P sama dengan 1? Oke, misalkan gini nggak sih maksudnya pertanyaannya? Kalau 3 pangkat X1-nya saya misalkan jadi 2 pangkat 0. Boleh, orang 1 itu 2 pangkat 0 juga. Cuma karena konteksnya basisnya 3, maka kita sebut 3 pangkat 0. Itu ya, Nak ya. Terus satu lagi, boleh nggak 7 pangkat 0? Boleh aja, cuma konteksnya kita lagi ngomongin 3 pangkat 0. Nah, pertanyaannya ini. Atau pertanyaannya yang lewat chat katanya, Pak, jika ada jawabannya P sama dengan 2. Yang satunya lagi P sama dengan 9. Kalau ini kan enak, Pak. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Berarti X-nya saya tebak 2. Kalau ini, Pak, P sama dengan X sama dengan 3 pangkat X sama dengan 2. Lah berarti X-nya gimana cara misalnya? Nah, ini tidak akan muncul. Jadi ini harus menggunakan logaritma. Jadi tidak akan muncul soal kayak gini. Ya. Jadi pasti soalnya itu punya hubungan basis. Jadi misalkan diketahui P sama dengan sekian dulu gitu. Di sini 2 pangkat X, maka di sini juga basisnya ada 2-nya. Gitu ya. Jadi nggak mungkin ada kondisi kayak gini. Basisnya berbeda kecuali nanti di logaritma. Mungkin itu pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya
3 pangkat, misalkan kalian dapatlah di soal itu 5 pangkat X sama dengan 7. Berapa X-nya? Ini nggak akan. Karena dia nggak punya hubungan basis dan nggak akan dikasih soal kayak gitu. Pasti soalnya itu dibuat 25. Biar apa? Biar X-nya itu ternyata 2. Oke gitu ya. Bagus. Ini kekhawatiran. Disebutnya kekhawatiran. Boleh ditanyakan. Jadi mungkin nggak pada soal kayak gitu. Mungkin, cuman enggak sekarang. Jadi ini akan dipastikan selalu bisa dibuat yang kayak Raihan tadi. Oke, satu soal terakhir, silakan coba lagi sebelum kita sudahi teman-teman. Soalnya tadi udah terlihat yang mana? Ya, bentar ya. Oke, bentar ya. 3. Oke. Soal yang ini. Silahkan dicoba dulu. Udah kelihatan tuh ya yang jadi pemisalannya apa. Oke, waktunya karena sudah mau habis, kita coba diskusikan. Minimal kalian sudah tahu yang akan dimisalin apa yang jadi P-nya. Kira-kira P-nya berapa? P pangkat berapa? 2X Pak P-nya. Oke. 2 pangkat X. 2 pangkat X ya. Tadi Akila juga ikut jawab, cuman mic-nya kayaknya tadi ada trouble juga ya. Oke, terima kasih. Jadi P-nya sama dengan 2 pangkat X. Nah, sebelum ngerjain seperti itu, si soal yang kayak gini, nah ini ya, yang akan muncul di UTS itu soal yang kayak gini. Jadi akan ada kreasi, nggak segampang langsung yang tadi langsung kelihatan gitu wujudnya. 5 kali 2 pangkat X plus 1 tambah 16 sama dengan 0. Nah, kan yang bikin aneh tuh ini ya, ada X plus 1-nya. Ada yang tahu diapain ini? Dipecah bisa Pak. Dipecah. Jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 tambah 16. Nah, mohon dilihat tuh ya, yang warna oranye saya kasih oranye. Jadi biar bentuknya mirip dengan soal yang tadi. 4X min, ini kan sebenarnya 5 kali 2 ya, 10 kali 2 pangkat X ditambah 16. Jadi ini 2 pangkat X kuadrat dikurangi 10 2X. Silakan nanti dilanjutkan. Ya. Silakan nanti teman-teman lanjutkan. X1, X2-nya nanti langsung ketemu jawabannya ini. Ya, 16. 16 itu 2 pangkat 4. Nah, berarti X-nya 4. Lah, Pak kok bisa langsung cepat? Triknya gimana? Itu nanti ditambah. Jadi kalian nggak usah maktorin. Cukup lihat aja ujungnya. Ujungnya berapa? 16. 16 itu berapa? 2 pangkat 4. Ya. Itu nanti jika ketua kelas ngajuin tambahan, kita akan bahas trik-triknya di tambahan. Ya. Oke, teman-teman mohon maaf telat 1 menit. Semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Jika ada pertanyaan,
silahkan tanyakan nanti di tambahan karena tidak ada waktu buat bertanya untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Ridho ya. Oke, nilai mutlak sudah ada nilainya. Besok teman-teman udah bisa lihat ya di kanvas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk nilai mutlak, nilainya besok sudah mulai muncul. Silakan nanti dilihat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.